Shalom saudara, saudara dalam kehidupan kekristenan kita, waktu-waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan sangatlah vital, sangatlah penting bagi kehidupan kekristenan kita. Kita biasa menyebutnya dengan sebutan saat teduh. Saat teduh sebenarnya adalah waktu sabat kita. Bukankah Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk menguduskan dan menghormati hari sabat kita, waktu-waktu sabat kita. Jadi ketika kita bersaat teduh, kita sedang melakukan sabat, kita sedang melakukan menghormati hari sabat. Kita terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Bukan hanya didengar, tetapi kita ingin mendengar suara Tuhan. Dalam kehidupan Tuhan Yesus juga mempunyai waktu-waktu pribadinya bersama dengan Bapa. Dari kehidupan Tuhan Yesus, kita bisa belajar ada beberapa manfaat ketika kita melakukan saat teduh, ketika kita menguduskan hari sabat kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaannya. Bukankah Alkitab berkata, Alkitab cerita ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, Tuhan Yesus menguduskan waktu-waktunya selama 40 hari, 40 malam untuk berpuasa mendekat kepada Tuhan. Dan Alkitab cerita ketika Tuhan Yesus selesai masa puasanya, dia dicobai oleh iblis dan dengan mudah dia menang atas pencobaannya. Saya percaya dalam kehidupan kekristenan kita tidak mungkin bebas dari pencobaan. Kita tidak mungkin bebas dari godaan dari si jahat. Tapi ketika kita punya kehidupan pribadi di dalam Kristus, punya kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan mampu menang atas setiap pencobaan. Kemerdekaan yang sejati bukan di saat kita tidak dicobai, tetapi justru kita menang atas pencobaan. Orang yang mempunyai waktu pribadinya bersama dengan Tuhan akan mengenal Tuhan dan akan tahu dan akan menang atas setiap pencobaan yang iblis berusaha lakukan dalam kehidupannya. Yang kedua, ketika kita bersaat teduh, kita akan mendapatkan hikmat. Alkitab cerita sebelum Tuhan Yesus memilih 12 para rasul. Alkitab cerita di Lukas pasal 6 ayat 12-13 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sebelum Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk memilih 12 para rasul, Alkitab dengan jelas bercerita Tuhan Yesus masuk ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Bapanya semalam-malaman. Baru setelah itu pada waktu pagi Tuhan Yesus mampu memilih 12 para rasul. Dalam kehidupan kita bukankah selalu kita dihadapkan kepada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Di saat itu kita membutuhkan hikmat. Dan ketika kita bersaat teduh, percayalah bahwa akan ada hikmat yang berasal dari Tuhan, yang memampukan kita memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Akhirnya keputusan kita itu akan membawa kita ke tempat yang seharusnya, ke tempat yang terbaik, ke tempat yang seharusnya Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kekristenan kita membutuhkan yang namanya hikmat. Dan saya percaya orang yang menguduskan hari sabat, menguduskan saat teduhnya di dalam Kristus, orang itu akan penuh dengan hikmat Allah. Mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya setiap hari dalam kehidupannya. Yang ketiga, ketika kita bersaat teduh, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mendapatkan kekuatan. Bukankah Alkitab cerita ketika Tuhan Yesus akan menghadapi jalan salib, jalan yang harus dia tempuh, jalan yang terberat dalam kehidupannya. Tuhan Yesus datang ke hadapan Bapanya di Taman Getsemani itu. Dia berdoa semalam-malaman. Dikatakan di Matius pasal 26 ayat 36 dikatakan seperti ini. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus membutuhkan kekuatan, kemampuan, kesegaran untuk dia mampu menempuh jalan salib yang berat dalam kehidupannya. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa,
Di situ Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan. Secara manusia dia butuh kekuatan. Dia mendapatkan kekuatan dan dia mampu menjalani jalan salib yang berat itu. Bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita merasa capek, kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya. Ada waktu-waktunya dalam kehidupan kita seolah-olah kita sudah tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang akan datang. Tantangan-tantangan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi ketika saudara bersaat teduh, ketika saudara punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan, saya percaya akan ada kekuatan yang baru yang akan memampukan saudara untuk menang atas setiap tantangan. Saudara bisa menghadapi tantangan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena saudara datang kepada sumber yang tepat, sumber yang sebenarnya. Sumber itu akan memberikan kekuatan yang baru buat kehidupan saudara. Jadi ketika kita bersaat teduh, yang pertama kita akan menang atas pencobaan kita. Yang kedua kita akan mendapatkan hikmat untuk setiap keputusan yang akan kita ambil. Yang ketiga kita akan mendapatkan kekuatan baru. Jangan pernah kehilangan waktu sabat saudara. Karena waktu sabat saudara sangatlah vital buat kehidupan kekristenan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.